Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian Mukhtasar At-Targhib At-Tarhib. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-289. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru sholata ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadha syahril karim ala husni siyam wal qiyam. A'inna ya Rabbana fi hadha syahril karim ala husni siyam wal qiyam. A'inna ya Rabbana fi hadha syahril karim ala husni siyam wal qiyam. Wa taqabbal ya Rabbana minna salihal a'mal. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar semakin kenal dan dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab At-Targhib At-Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-789 yang bunyinya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, hadis qudsi. Allah berfirman yaumil qiyamati, di hari kiamat. Dan firman ini akan membuat nyesal banyak orang dan akan membuat gembira banyak orang. Karena firman ini ada hubungannya dengan kejadian waktu di dunia. Ya bna Adam, Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit dan kau tidak kunjung kepadaku. Maka qala Bani Adam, wakili semuanya, bukan siapapun di saat diseru begitu akan berkata begini. Sebab hari ini hari untuk ditampakkan orang beruntung-beruntung, orang menyesal-menyesal. Maka seorang hamba akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka, bagaimana aku akan kunjung kepadamu? Bagaimana aku akan menjengukmu, kunjung kepadamu, ya Allah? Wa anta rabbul alamin, dan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, aku sakit kau tidak kunjungi aku. Maka kita pun bingung. Sebagai manusia nanti akan bingung, ya Allah, bagaimana aku akan mengunjungimu? Bukankah kau Tuhan semesta alam? Qala, Allah berfirman, ama alimta, apakah kau tidak tahu? Ini tentu yang tidak tahu, tapi kan kita tahu. Makanya kalau kita tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Maka nanti menjadi orang tidak tahu di sana nanti. Kita sudah tahu, lah ini kita dikasih tahu. Yang tidak tahu betul akan menyesal nanti di akhirat. Tapi yang sudah tahu lalu pura-pura tidak tahu juga akan menyesal. Maka kita ingin tahu saat ini, ama alimta, apakah kau tidak tahu? Kita tahu karena hadis ini sudah disabdakan Nabi, hadis qudsi ini. Ama alimta, apakah kau tidak tahu, hai hambaku, anna abdi fulanan, ada hambaku fulan sakit, si A sakit, falam ta'udhu, kau tidak kunjung kepadanya. Ama alimta, apakah kau tidak tahu, hai hambaku, yang di hari kiamat mendengar semuanya ini. Ama alimta, apakah kau tidak tahu, annaka, sesungguhnya engkau la'udtahu, jika engkau kunjung kepada orang sakit itu, lawajadtani indahu, niscaya engkau akan menemukan aku bersamanya. Kebersamaan Allah dengan hambanya yang lemah, yang sakit dalam hal apa?
Bukan zat Allah laisa kamitslihi syai'un, akan tapi Allah akan bersama orang sakit dengan rahmatnya, dengan perlindungannya, dengan pengkabulan doanya. Maka ulama mengatakan, jika engkau ingin ditolong oleh Allah, diberi rahmat, diberi kemudahan, dikabul hajat, datanglah kepada orang sakit. Allah bersama orang sakit dalam pengkabulan doa, dalam rahmatnya. Nah ini. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Hai hambaku, hai anak Adam. Istat'amtuka falam tut'imni. Ini tentunya bukan Anda. Anda dengar berita ini, nanti di hari kiamat dengar suara ini Anda bergembira. Karena Anda mendengar saudara sakit, Anda bergegas. Tetangga sakit bergegas, membantu, dan seterusnya. Ini yang menyesal, yang memang tidak pernah mendengar di dunia. Tidak mengerti, kemudian atau mengerti tapi pura-pura tidak tahu. Ini yang kedua adalah, hai anak Adam. Istata'amtuka, aku minta makan kepadamu, falam tut'imni, dan engkau tidak memberikan kepadaku makan. Qala, seorang hamba yang di dunia memang tidak mengerti hal ini, tidak pernah mengamalkan ilmu ini, dia akan bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa ut'imuka, bagaimana aku memberi makan kepadamu, wa anta rabbul alamin, engkau adalah yang mengerawat, mencukupi semesta ini, yang menjaga semesta ini, Tuhan semesta alam. Semuanya makan, engkau yang memberi, bagaimana aku memberi makan kepadamu, ya Allah. Semua makhluk mau makan, engkau yang memberi. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Ya Allah, bukankah engkau yang menanggung rizki? Bagaimana engkau lapar lalu aku akan beri makan kepadamu? Qala, maka Allah berfirman, ama alim tak, apakah kau tidak tahu? Sama. Apakah kau tidak tahu? Maka yang tidak tahu ini yang menyesal betul. Atau yang pura-pura tidak tahu. Annahu, sesungguhnya, istata'amaka, telah minta makan kepadamu, abdi fulan, hambaku yang bernama ini. Tetanggamu itu, saudaramu kelaparan, minta bantuan kepadamu. Falam tut'imhu, kau tidak memberikan makan kepadanya. Ama alim tak, apakah kau tidak tahu? Anna, kalau at'amtahu, kalau engkau memberi makan kepadanya, lawajadta dzalika indi, niscaya engkau akan mendapatkan padaku, mendapatkan pahalamu, menolongmu padaku. Artinya apa? Dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, menjadi sebab disayang oleh Allah, sebab ditolong oleh Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Hai hambaku, istasqaituka, aku minta minum kepadamu, falam taskini, dan kau tidak berikan kepadaku minum. Lagi-lagi seorang hamba, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa kaifa usqiik, bagaimana aku akan askika, bagaimana aku memberikan minum kepadamu, wa anta rabbul alamin, dan kau adalah Tuhan semesta alam. Kan engkau yang beri minum kepada kami, bagaimana engkau minta minum kepadaku? Qala istasqaka, telah meminta minum kepadamu, hai hambaku, abdi fulan, hambaku yang bernama ini minta minum kepadamu. Falam tasqihi, dan kau tidak memberinya. Ama innaka law saqaita, sesungguhnya engkau jika berikan minum kepada orang tersebut, wajadta dzalika indi, niscaya engkau akan menemukan pahalanya, balasannya dariku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini bagi yang faham, akan bergegas untuk menolong karena Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan ini pentingnya kita berurusan dengan orang lemah. Dalam hadis lain, dalam hadis lain, baginda Nabi SAW bersabda, innallaha sayang surukum bidu'afaikum, Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah yang ada di kiri kanan kalian. Makanya, ini adalah maknawi. Kalau hissi dhahir, kalau kita ingin sukses biasanya cari modal. Bangun masjid tentu menghubungi orang kaya untuk bisa mendermakan hartanya. Bangun pondok pun juga demikian. Mau bisnis cari pemodal. Itu zahir. Alangkah banyaknya orang yang lupa ada batin. Sehingga kalau Anda ingin memulai sesuatu usaha,
Oke, sarana zahir, usaha zahir harus Anda hadirkan. Tapi batin yang lebih dahsyat dari sang pemberi keberhasilan, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana caranya? Berurusanlah Anda dengan orang-orang lemah. Mungkin kita ingin bangun sebuah pesantren atau masjid atau apapun, atau buat sebuah perusahaan. Maka pertama kali yang harus Anda datangi adalah Anda berbagi kepada orang fakir, orang lemah, orang tertindas. Maka di saat Anda bisa menolong mereka, maka baru nanti akan dapatkan balasan dari Allah. Yansurkum, Allah akan nolong kalian. Allah akan nolong Anda. Sehingga datangnya orang-orang dohir itu. Jadi orang dengan kekayaan itu orang dohir. Dohir dengan kekayaannya. Atau yang punya peluang-peluang. Dohir itu dikirim karena apa? Karena kita berurusan dengan batin. Karena kita berurusan dengan si sakit, berurusan dengan si fakir, si lemah, maka Allah mengirim orang-orang kuat untuk membantu kita. Sebaliknya jangan berbuat zalim kepada mereka. Allah bersama mereka. Zalim, Masya Allah, kadang zalim kepada saudaranya yang sakit. Zalim kepada tetangga yang sakit. Zalim kepada orang fakir. Dia adalah daftar kesengsaraan. Kenapa? Allah bersama mereka berarti ngajak perang kepada Allah. Allah dengan mereka si fakir. Allah dengan si lemah. Allah dengan si sakit. Makanya ini motivasi yang sering kami sampaikan kepada semua yang bekerja di rumah sakit. Subhanallah. Mengunjungi orang sakit saja gedenya seperti itu, pahalanya bagaimana jika Anda merawat mereka setiap hari. Maka hendaknya Anda sebagai seorang dokter pasang senyummu yang lembut kepada pasien. Cuman kadang banyak dokter sakit gigi. Senyumnya tidak ada. Maka kami ingatkan Anda, wahai dokter, jadikan pahala kerjaanmu. Anda mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, tapi lihat, ini secara strategi juga market juga, ini sebuah pemasaran yang indah. Merasa nyaman dengan Anda. Dan kadang senyumnya seorang dokter sudah jadi obat bagi pasien. Bahkan mungkin seorang dokter yang dengan lemah lembut menepukkan tangannya di pundak orang yang menjaga orang sakit adalah seperti air sejuk yang disiramkan waktu di tengah padang pasir. Cuman kenapa tidak banyak orang bisa melakukan itu? Karena tidak kenal Allah. Tidak kenal pendidikan dari Nabi SAW. Perawat-perawat, subhanallah. Kalau dia menekuni masalah rumah sakit dengan caranya Nabi ini, paham makna ini. Anda seorang perawat setiap hari mengunjungi orang sakit berapa puluh dan berapa banyak sebab pengkabulan doa untuk Anda. Tapi catatannya, yang indah, yang lembut. Ada yang bertanya, kenapa kok perawat banyak judes? Maafkan dia, karena dia urusan dengan orang sakit, sehingga akhirnya judes. Hanya perawat-perawat yang beruntung, dia terus dengan senyumnya, dengan keramahannya. Karena itu penting untuk obat bagi orang yang sakit. Karena sebab sakitnya bukan sekadar fisik saja, karena mentalnya pun juga kadang perlu diobati. Ini yang punya rumah sakit, kalau dengar kajian hari ini, insya Allah rumah sakitnya menjadi rumah sakit istimewa. Klinik-klinik istimewa. Lemah lembut dengan orang sakit. Dan hati-hati, jangan zalim kepada mereka. Na'udzubillah. Jangan zalim pada orang sakit. Tentunya yang mendengar hadis ini hanya orang beruntung, yang paham orang beruntung. Maka dokter yang mendengar hadis ini pun juga beruntung. Jangan memberi resep yang tidak harusnya dibeli. Tidak boleh berbohong dengan pasien, hanya urusan kita karena punya kesepakatan dengan seorang apotek, pemilik apotek, nanti kita dapat bagian, lalu tidak harus beli obat, suruh beli obat. Na'udzubillah, kita berbohong. Kita akan menyiksa orang yang lagi sakit. Hati-hati, dengan Allah urusan kita. Dengan Allah. Hati-hati. Kalau tidak sakit, jangan bilang sakit. Kalau tidak harus beli obat, jangan beli obat. Jangan sampai, na'udzubillah, ingat. Allah langsung. Lawajadtani indah. Engkau akan menemukan aku bersama orang sakit. Ini ya. Kalau seandainya para dokter-dokter, para perawat-perawat sadar. Ini kan babnya bab dokter, besok bab pebisnis. Nanti ada bagian pebisnis ini. Ini dokter dulu yang sakit. Lihat, alangkah indahnya hidup Anda. Dengan senyum Anda, dengan ringan tangan Anda di dalam menolong mereka, Masya Allah. Lihat, ibadah mungkin pas-pasan sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja. Sunnah-sunnah belum terlalu banyak, tapi Anda melayani pasien dengan kenal Allah. Dengan hadis qudsi ini, bahwasanya Allah bersama mereka. Lalu Anda berlemah lembut, Masya Allah, Anda mendapatkan pahala terus. Kemudian yang kedua,
It'am, memberi makan dan memberi minum. Ini ada orang yang punya rizki. Hei orang kaya, berbagilah Anda. Selama ini dalam dunia bisnis, lihat, tidak memperhatikan si fakir. Dalam dunia marketing, lihat. Promo itu kan sebetulnya ingin menyampaikan produk ke hamba Allah. Maka dengan bermacam-macam cara. Promo. Sehingga, lihat, itu katanya promo itu bisa melebihi dari biaya produksi. Mencari dunia, dan didapat hanya dunia. Kalau mencari akhirat sesungguhnya, ada promo yang dahsyat. Promonya langsung lapor kepada yang menciptakan semua manusia agar menggerakkan hati mereka. Dengan cara it'am, memberi makan, memberi minum. Anda kalau seorang pengusaha, mulailah usaha Anda, bukan Anda berpikir siapa investornya. Akan tapi berpikirlah Anda dekat dengan orang-orang lemah, orang-orang fakir yang harus Anda bantu. Maka setelah itu Allah akan mengirim orang kuat bersama Anda. Janji Allah. Dan yang jelas sebelum di dunia Anda sudah beruntung mendapatkan keberuntungan di akhirat. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan hadirnya orang-orang lemah yang engkau perhatikan. Maka orang kaya yang dengar suara ini lihat beruntung dia. Apalagi jika mereka orang lemah yang punya kesempatan untuk menjadi orang-orang sukses, penuntut ilmu. Orang lemah. Orang lemah kan tingkatannya macam-macam. Ada orang lemah yang tidak sholat. Ada orang lemah yang maksiat. Ada orang lemah yang Masya Allah suka minta-minta. Ada orang lemah yang dia adalah fakir, tapi tidak pernah dia meminta-minta. Dia lebih berhak untuk Anda tolong. Atau orang fakir yang dia merindu untuk menjadi orang yang bermanfaat, penuntut ilmu. Maka meliriklah Anda kepada tempat-tempat yang di situ ada orang-orang fakir menuntut ilmu. Seperti di pesantren-pesantren banyak. Ada di pondok orang-orang kaya mondok, tapi ada yang tidak mampu, misalnya kebingungan. Nah, Anda menolong mereka sebetulnya mengundang pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah jauh lebih agung dari pertolongan siapapun. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian di saat engkau peduli dengan orang-orang lemah. Jadikan ini cara ikhtiar kita untuk sukses itu ya kayak begini ini. Termasuk mungkin Anda yang mengejar jabatan. Agar jabatan Anda itu benar, selamat. Caranya yang benar. Sebab kalau caranya nggak benar, biarpun Anda sukses menjadi pejabat tertentu yang Anda rindu, bupati kek, wali kota atau apa, karena caranya Anda bukan dengan membawa Allah, Anda bawa setan, maka akan menjadi pejabat yang bakal menghantarkan jabatan itu ke neraka. Karena caranya tidak benar, bukan membawa Allah, membawa iblis, membawa setan. Tapi kalau Anda meniti karir Anda dengan pertolongan Allah, Anda peduli dengan orang lemah karena Allah, maka Allah akan kirim Anda kepada Anda orang-orang kuat yang mendukung Anda sehingga Anda menjadi sukses. Suksesnya Anda pun dengan Allah akan dijaga oleh Allah. Ingin melakukan kejahatan di balik tahtanya, di balik jabatannya, dia susah. Kenapa? Dia dengan Allah. Makanya mungkin yang hadir ini ada mungkin calon bupati, calon gubernur, tapi yang benar jangan sampai jadi gubernur hanya pengen masuk neraka. Ya untuk apa kalau seperti itu? Kita ingin jadi gubernur yang ahli surga. Makanya kami ingatkan meniti karir, meniti kesuksesan dunia. Ayo dengan Allah. Mulailah dengan orang-orang lemah. Memberi minum orang yang hausan. Memberi makan orang yang kelaparan. Maka disitulah ada pertolongan dari Allah. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan nolong kalian. Dengan hadirnya orang lemah yang engkau perhatikan dia kiri kananmu. Nah ini adalah yang harus kita jadikan cara hidup. Bahkan gaya hidup kita ya kayak begitu. Bagaimana peduli dengan fakir, miskin, orang lemah, dan seterusnya. Jika semua dari kita punya kesadaran makna ini, mulai kapan orang fakir akan susah? Dan ingat, jika semua terbentuk suatu budaya semacam ini, Anda pun tidak akan menemukan kesusahan. Kalau seandainya, dan semoga tidak, seandainya Anda jatuh fakir pun ternyata orang di kiri kanan Anda sudah punya kesadaran untuk menolong Anda. Sehingga budaya ini budaya mengangkat bersama kemanusiaan itu sendiri. Kalau Anda membudayakan derma, menolong di antara perkumpulan kita ini, lihat, di saat Anda menjadi orang yang perlu ditolong, Anda juga ada pusing, pasti ada yang menolong, karena Anda di lingkungan yang biasa tolong-menolong. Sehingga yang beruntung juga kita pada akhirnya. Ya, kita mampu
Tapi kan hidup kadang roda ada di atas, ada di bawah. Maka di saat kita di bawah, nyantai saja. Kenapa? Aku hidup dengan orang yang biasa tolong-menolong. Sehingga akan menjadi orang terpuruk dan sebagainya. Mungkin dia fakir, bisa sekolahnya, anaknya sukses. Kenapa? Tertolong. Sehingga budaya ini harus kita hidupkan, sadar menolong orang lain dengan kesadaran bahwa Allah akan bersama mereka. Yang menolong orang fakir akan ditolong oleh Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini satu hadis saja. Menurut kami ini adalah hadis untuk para pejabat. Ya, hadis untuk para dokter, para perawat, hadis para pejabat dan orang kaya. Orang-orang diberi Allah kelebihan hadis ini. Biar mereka masuk surga. Sebab dari kemarin kan orang-orang fakir saja yang disanjung-sanjung. Orang fakir saja yang Masya Allah disebut-sebut. Tapi orang kaya kok kayaknya belum disebut. Hari ini orang kaya disebut. Hari ini dokter disebut. Hari ini perawat disebut. Agar menjadi dokter yang ahli surga, perawat ahli surga. Dan ingat wahai para dokter, Allah bersama orang sakit. Kalau Anda memutuskan satu keputusan dengan kebohongan Anda, tunggu hukuman Allah. Anda punya kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Seandainya kita lupus, kedoliman kita belum dibalas di dunia, maka balasan akhirat lebih pedih lagi. Dan Anda orang kaya dengan bisnis Anda, kalau Anda dengan kedoliman Anda kepada orang-orang kecil, ingat, Allah tidak tidur. Hukuman Allah akan ada. Dan juga Anda yang punya jabatan, hati-hati, jangan sampai jabatan Anda menghantarkan Anda ke neraka. Hasilnya apa? Anda yang dokter, perawat, ahli surga. Anda orang kaya, ahli surga. Anda pejabat, ahli surga. Dan orang sakit, orang melarat yang bersama kita akan tertolong. Itulah kehidupan indah yang diajarkan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai yang maha kasih. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, wahai dan maha kasih. Jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Ya Allah, keindahan-keindahan di dunia, yang mukaddimah keindahan kelak di surga, ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini, ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini, ya Allah. Yang jauh dari menfitnah dan difitnah, ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Jauhkan kami dari segala kehinaan, kemaksiatan, ya Allah. Engkau maha kasih, ya Allah, Engkau maha kuasa untuk mengangkat hamba-Mu. Angkat kami, muliakan kami dengan kemuliaan, muliakan kami dengan kebaikan, muliakan kami dengan jauh dari kemaksiatan. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Recorded Work dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian Halaqah Fajar yang rutin diselenggarakan setiap hari ba'da subuh. Live di Al-Bahjah TV serta di Radio Network di berbagai kota. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugroho Sugianto selaku pembacara dan segenap kru bertugas mengucapkan syukuran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.